Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah cinta salah satu dari sahabat Rasulullah yang fenomenal, yaitu kisah cinta antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan putri bungsu Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta di antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra sangat luar biasa indah. Cinta yang selalu terjaga kerahasiaannya dalam sikap, kata maupun ekspresi. Saking terjaga kerahasiaannya, setan pun saja tidak tahu menahu urusan cinta di antara keduanya. Fatimah mendapatkan didikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi dan rasul. Fatimah tumbuh menjadi perempuan cantik, cerdas, dan penuh kasih sayang. Kecantikan Fatimah tidak hanya jasmaninya saja, bahkan kecantikan ruhaninya sampai melewati batas-batas langit hingga langit ketujuh. Ali bin Abi Thalib diam-diam sudah menyukai Fatimah sejak lama. Ia kerap melihat sosok gadis dari jauh yang sangat menawan sedang mengobati luka Rasulullah. Saat itu Fatimah dengan sigap dan cepat segera mengobati luka-luka di sekujur tubuh Rasulullah akibat perang. Begitu juga dengan Fatimah yang diam-diam menyukai sahabat baik ayahandanya. Sudah sejak lama mendengar mengenai kebaikan hati Ali bin Abi Thalib. Ia sering melihat dari jauh paras rupawan dan kepintaran otak yang Ali bin Abi Thalib miliki. Pada saat kaum muslimin hijrah ke Madinah, Fatimah dan kakaknya Ummu Kulsum tetap tinggal di Mekah sampai Rasulullah mengutus orang untuk menjemput keduanya. Setelah Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, para sahabat berusaha untuk meminang Fatimah. Suatu ketika Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia telah mempertaruhkan harta, jiwa, dan kehidupannya untuk Islam, selalu menemani Rasulullah dalam perjuangannya. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar bahwa Abu Bakar melamar putri Rasulullah, seketika Ali terkejut. Ia sadar dibandingkan dengan Abu Bakar, Ali bukanlah siapa-siapa. Apalagi Ali juga begitu miskin, bahkan untuk mahar pernikahan saja dia tidak punya. Sedangkan Abu Bakar kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar seorang saudagar, tentu lebih bisa membahagiakan Fatimah. Waktu pun berlalu dan Ali mendapat kabar bahwa lamaran dari Abu Bakar ditolak Fatimah dan Rasulullah dengan lembut. Kabar itu pun membuat Ali merasa senang dan mempersiapkan diri kembali, berharap ia masih memiliki kesempatan untuk melamar Fatimah. Akan tetapi ujian Ali belum berhenti di situ saja. Ternyata Umar ibnu Al-Khattab juga turut melamar Fatimah. Seorang laki-laki yang gagah, perkasa, dan pemberani. Setan saja takut kepadanya, membuat Ali harus berusaha ikhlas jika Fatimah menikah dengan Umar. Namun beberapa saat kemudian Ali menerima kabar yang membuat Ali semakin bingung, karena lamaran Umar pun juga ditolak oleh Fatimah. "Mengapa bukan engkau yang mencoba, kawan?" seru sahabat Ansornya. "Mengapa tidak engkau mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu Rasulullah." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun memberi dukungan. "Kami selalu berada di belakangmu, kawan." Akhirnya Ali memutuskan memberanikan diri untuk menemui Rasulullah dengan menyampaikan maksud hatinya untuk meminang putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, untuk menjadi istrinya. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mau punya sesuatu?" "Tidak ada, Rasulullah," jawab Ali. "Di mana pakaian perangmu yang hitam yang saya berikan kepadamu?" tanya Rasulullah. "Masih ada padaku, wahai Rasulullah," jawab Ali. "Berikan itu kepadanya Fatimah sebagai mahar," kata beliau. Kemudian Ali langsung bergegas pulang dan membawa baju besinya. Lalu Rasulullah menyuruhnya menjualnya, dan baju besi tersebut Ali jual kepada Utsman bin Affan seharga 470 dirham. Kemudian ia serahkan kepada Rasul dan Rasul berikan ke Bilal untuk membeli perlengkapan pengantin. Fatimah yang sudah lama memendam cintanya kepada Ali bin Abi Thalib merasa bahagia. Kaum muslimin merasa gembira atas pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Setelah setahun menikah, Fatimah dan Ali, Allah Subhanahu wa taala karuniai anak laki-laki bernama Hasan. Dan saat Hasan genap berusia 1 tahun, lahirlah Husain pada bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah. Mencintai dalam diam, kuat dalam mengikhlaskan, dan yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Walaupun Ali bin Abi Thalib tidak memiliki ekonomi yang sempurna, tapi komitmennya sempurna sehingga Allah mempermudah jalannya. Itulah cinta dalam diam. Cinta yang selalu berlandaskan oleh ketaatan,
Yang diutamakan ialah cinta yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah kisah cinta tentang keberanian, tanggung jawab, komitmen, dan keikhlasan sebuah cinta. Ada beberapa hikmah dari kisah cinta mereka. Ketika Ali merasa belum siap untuk melangkah lebih jauh dengan Fatimah, maka Ali mencintai Fatimah dalam diam. Karena diam adalah salah satu bukti cinta pada seseorang. Dengan diam berarti memuliakan kesucian diri dan hati sendiri dan orang yang dicintai. Sebab jika diungkapkan tapi belum siap untuk mengikat ikatan suci, bisa saja terjerumus dalam kemaksiatan. Biarlah cinta dalam diam menjadi hal yang sangat indah yang bersemayam di sudut hati dan menjadi rahasia antara hati sendiri dan Allah Sang Maha Penguasa hati. Yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui para hambanya yang menjaga hatinya. Allah juga mempersiapkan imbalan bagi para penjaga hati. Imbalan itu tak lain adalah hati yang terjaga. Sahabat yang beriman, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi para insan yang merindukan cinta suci karenanya, yang sedang berikhtiar sekuat hatinya, dan yang saat ini menanti dengan sabar demi menyambut jalan cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pengorbanan dan cinta yang diajarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah layak kita jadikan pelajaran berharga. Sayyidah Khadijah benar-benar menjadi sosok perempuan hebat yang membuat Nabi tak kuasa menahan air matanya. Dikisahkan dalam sirah Sayyidah Khadijah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Khadijah meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangganya. Meskipun dalam keadaan letih merawat anaknya, Sayyidah Khadijah masih menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi SAW demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang, Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya Fatimah, sehingga yang keluar bukan air susu lagi, tetapi darah yang masuk ke mulut Fatimah. Melihat Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah mengambil Fatimah dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan belayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah. Tak terasa air mata Khadijah Al-Kubro menetes mengenai pipi Rasulullah. Nabi SAW pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya. "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" Khadijah Al-Kubro berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama Islam. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati sedangkan perjuanganmu itu belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan,
engkau hendak menyeberangi sebuah sungai dan engkau tidak menemukan satu perahu pun atau jembatan, maka engkau gali lubang kuburku, engkau gali kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad. Istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat itu Rasulullah sekitar 50 tahun. Sahabat yang beriman. Demikian dikisahkan dalam kitab Al-Busra karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah